Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tentu dengan saya, nama Julhan Sifadi. Belum berubah karena cuaca masih tetap cerah, belum ada gerimis-gerimis dan belum ada mendung-mendungnya. Teman-teman sekalian, jadi hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sedikit menyinggung, tapi tidak apa-apa. Jadi di suatu waktu di tengah hutan yang rindang, pohon yang rindang bukan hutan, di tengah hutan yang belantara, di bawah pohon kacang yang rindang, dengan sedikit sentuhan suara klasik, jangkrik, krik 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 krik. Seorang teman dia bertanya, kenapa kasihan kau menikah dengan orang Jawa? Sudah habis kayak itu cewek-cewek di Munas ini. Saya dalam hati, sebenarnya saya tidak ingin frontal langsung jawab. Saya dalam hati saya bilang, ini orang mungkin tidak pernah mengenal dunia luar. Dia terlalu berkutat di situ-situ saja. Dan bisa jadi mungkin karena terlalu banyak itu dia urus kameko. Daun enau di hutan itu. Terlalu banyak dia berkutat di hutan. Sehingga dia tidak paham inovasi. Begitu. Jadi orang Amerika sudah dia berpikir bagaimana bisa hidup di bulan sana. Dia ini masih berpikir bagaimana dia hidup dari bulan ke bulan. Jadi saya punya alasan sendiri. Kenapa harus saya pilih orang Jawa? Yang pertama, karena saya tidak ingin berpacu dalam kecepatan berbicara. Karena orang Muna ini cepat kalau dia bicara. Jadi kalau dalam rumah itu menikah sama-sama orang Muna, pasti dan secara otomatis baku lumba bicara. Kalau ada wasitnya, mungkin ada yang dapat piala. Pada saat siapa yang tercepat bicara, langsung dapat piala. Kalau ada wasitnya. Artinya, itu bisa menjadi ancaman kehidupan masyarakat di luar Muna. Bahayanya, ketika nanti saya punya anak-anak berbaur dengan lingkungan Jawa yang bicaranya lembut dan lebih lambat. Saya bayangkan ketika mereka masuk di kota besar di Jawa sana, masuk di restoran, ya pesanlah makanan. Ya bukan pesan sepatu, karena bukan toko sepatu itu, tempat makan tuh. Jadi pas masuk ditanya sama pelayannya, mau pesan apa mas? Jangan panggil-panggil saya mas. Langsung semacam bagaimana? Muka pelayannya itu semacam ini, sedikit shock. Tiba-tiba ya dengan santainya dia jawab dengan logat Munanya ini, dengan logat Munanya yang dikenal dengan akselerasinya. Dia jawab, nasi putih pakai ikan, sayur kelor sedikit, sambal tomat. Kalau ada pepaya rebus, kasih garam sama jeruk nipisnya. Jangan lupa minumannya teh manis panas, pakai gelas. Tidak usah pakai es batu. Itu saya pastikan. Pelayannya itu restoran, langsung minta dirumahkan. Langsung minta dirumahkan sama bosnya. Sudah bisa kita bayangkan, kalau dia makan 3 kali 1 hari di tempat yang berbeda, maka setiap hari ada 3 restoran yang tutup karena pegawainya mengundurkan diri. Dikali seminggu, kotanya tutup, wali kotanya mundur, gubernurnya kabur, Hollywood yang masuk sutradaranya. Dia mau syuting, dia buat film zombie. Jadi, saya itu menghindari adu cepat dalam berbicara dengan memilih orang Jawa sebagai istri. Yang bicaranya lembut dan pelan. Jadi, saking pelannya, biar saya tanya itu waktu dia masak sayur bening, sayang, kenapa ini sayur bening ada bawangnya? Dia langsung menangis. Dia bilang,
kenapa kau marah-marah? Saya bilang, saya tidak marah-marah, saya cuma tanya. Bagaimana? Bayangkan itu. Jadi, padahal nada dasarnya saya punya suara itu, saya sudah turunkan dari nada dasar paling tinggi, sol. Saya kasih turun jadi mi, bahkan kadang-kadang jadi re. Ya, memang awal-awal memang susah menyesuaikan kecepatan untuk bicara. Selama 29 tahun, saya terbiasa bicara cepat. Tiba-tiba dipaksa harus bicara lambat seketika itu. Jadi, semacam apa ya? Semacam Rossi lagi puncak kecepatan motornya itu 340 km per jam, tiba-tiba harus disuruh dia rem mendadak. Dia disuruh rem mendadak dalam kecepatan tertinggi itu, karena di depannya ada jalan tanah. Campur batu, sedikit kapur, seperti di Muna itu. Ya, Rossi, Marquez, Quartaro, Juan Mir itu, Binder, Valentino, Danilo, Pedrosa itu, Lorenzo termasuk talipat. Tidak bisa. Tidak bisa. Disuruh rem mendadak tidak bisa. Ya sama saya, 29 tahun. Biasa kita berpacu dengan akselerasi kecepatan. Tidak bisa. Yang bisa lolos di jalan itu hanya orang Muna itu. Orang Muna, kok Rossi atau Valentino lewat itu. Hanya orang Muna, karena sudah biasa lewat di jalan yang tidak diaspal. Hanya dengan batu kapur, sedikit lumut, masih lolos. Orang Muna. Iya, karena memang jalannya banyak kan yang begitu memang di Muna. Jadi, dia mempertahankan, bukan kekurangan sebenarnya, bukan kekurangan pemerintah kalau jalannya itu tidak diaspal, banyak yang tidak diaspal di Muna. Jadi, itu mempertahankan, apa ya, keunikan, mempertahankan local wisdom. Local wisdomnya, ini bahasa, saya kasih turun sedikit itu jadi misalnya jadi semacam sebuah budaya. Jalan yang tanah itu campur batu kapur itu sebuah budaya. Jadi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan, tidak, itu sebuah budaya. Jadi semacam ada unik-uniknya itu kalau dia jalan itu tiba-tiba dia tergelincir sedikit. Nah, itu semacam ada istimewanya begitu kita jalan di aspal itu. Di jalan, tiba-tiba di tikungan. Orang itu kan tikungan rata-rata lutut. Ini kadang-kadang kita di sana itu, saking bagusnya jalannya, ada lumut-lumutnya itu rata-rata siku. Rata-rata siku kadang-kadang juga itu pipi, rata-rata pipi. Saking ekstrimnya itu tikungan. Jadi saking ekstrimnya. Tapi Alhamdulillah, setelah saya menikah dengan saya punya istri ini, yang dari Klaten, Jawa Tengah, saya jadi lebih lembut dan agak lambat dalam berbicara. Jadi, kalau setiap lebaran, saya sudah bisa memahami bagaimana berbicara yang lembut. Waktu salam-salaman itu sama orang-orang tua, sama mbah-mbah di sana. Saya sudah mulai menyesuaikan diri karena kemampuan saya dalam penetrasi di sebuah kampung itu. Saya langsung pakai budaya di sana. Menawi kelihatan kelepatan jangan dalam kula nyuwun ngapunten Ageng Samudra. Sedikit halus dan memang sudah sedikit lebih lambat. Rasanya saya sukses gitu. Menekan angka kecepatan akselerasi saya dalam berbicara. Menekan angka akselerasi lidah dalam berbicara. Tapi ternyata ada masalah baru yang muncul. Lidah saya semacam dia trauma gitu. Bayangkan dia harus menahan laju kerja otak saya yang tadinya cepat. Jadi dia tahan itu. Barat komputer otak saya itu kemampuannya itu Core i7. Tiba-tiba dipakai mengetik 2 jari. Sambil dia cari-cari hurufnya itu. Huruf S di mana lagi ini? Jadi biar mau di-enter itu komputer dia sudah malas karena terlalu lama loading. Dia cari-cari dulu hurufnya. Akhirnya biar di-enter itu dia sudah tidak mau terbuka. Jadi akhirnya karena lambatnya respon itu CPU-nya itu jadi panas. Kadang-kadang hang-hang. Harus pakai tambahan kipas eksternal. Kadang-kadang juga saya pasangkan AC supaya dingin begitu.
Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.